Halo semua, di sini Mr. Benten. Kita ketemu lagi di video tentang lingkaran ya. Jadi sudah video yang ketujuh, kedudukan dua lingkaran. Oke, jadi di sini kita akan membicarakan dengan bagaimana kedudukan antara dua buah lingkaran, posisi antara keduanya itu bagaimana begitu. Oke. Nah, oke, jadi sekarang kita akan lihat kedudukan pertama. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua buah lingkaran. Ada lingkaran warna biru, ada lingkaran warna merah. Nah, apa hubungan antara kedua lingkar ini? Kedua lingkar ini ternyata adalah sepusat ya. Oke, jadi pusatnya ini berhimpit gitu. Nah, jadi ini dikatakan kedudukannya adalah eh, sepusat. Nah, begitu ya. Oke, lalu yang kedudukan kedua bagaimana? Nah, kedudukan yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan pusatnya sekarang sudah bergeser gitu ya, tidak sepusat lagi. Yang warna biru ini adalah pusat dari lingkaran warna biru, sedangkan yang merah ini adalah pusat dari lingkaran warna merah. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada lingkaran kecilnya berada di dalam lingkaran besar. Oke, jadi kedudukannya apa? Jadi kedudukannya adalah lingkaran kecil itu di dalam lingkaran besar. Nah, begitu ya. Oke, lalu sekarang yang kedudukan ketiga bagaimana? Nah, sekarang yang kedudukan ketiga ini kalau kita perhatikan lingkaran yang warna merah ini dengan lingkaran yang warna biru ini ternyata bersentuhan di suatu titik ya, di sini ya titiknya. Oke, bersentuhannya. Nah, jadi katakan bahwa mereka itu berpotongan di satu titik alias bersinggungan. Tetapi lingkaran kecilnya masih berada di dalam lingkaran besar. Maka kedudukan ini dikatakan lingkaran kecil bersinggungan dalam, oke, dengan lingkaran besar. Bersinggungan dalam dengan lingkaran besar. Nah, jadi sebenarnya bersinggungan dalam begitu ya kata kuncinya. Oke, lalu kemudian bagaimana lagi berikutnya? Nah, yang berikutnya ini kalau kita perhatikan di sini lingkarannya makin lama, lingkaran apa? Merah ini makin lama makin bergeser ke kanan ya. Oke, tapi bergesernya itu sampai akhirnya dia keluar gitu ya. Ada bagian yang di luar dari lingkaran biru, oke. Tetapi masih ada bagian yang di dalam lingkaran biru begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan jadinya dia mempunyai dua buah titik potong gitu ya. Di sini dan di sini. Nah, maka dikatakan bahwa lingkaran kecil memotong lingkaran besar gitu ya. Lingkaran kecil memotong lingkaran besar di dua titik berbeda. Berbeda. Oke. Nah, atau kadang orang mengatakan bahwa kedua lingkaran itu saling berpotongan di dua titik berbeda gitu ya. Oke, saling berpotongan. Nah, oke, lalu yang terakhir bagaimana? Oh, belum terakhir ya. Masih ada dua. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, oke, kita lihat yang berikutnya. Ternyata yang lingkaran merah ini bergeser lagi ke kanan sampai akhirnya dia bertemu atau memotong lingkaran biru hanya di satu titik gitu ya. Jadi bertemu di satu titik. Nah, itu namanya bersinggungan. Tapi kali ini dia di luar. Oke, maka orang dikatakan bersinggungan luar gitu ya. Jadi lingkaran kecil bersinggungan luar, oke, dengan lingkaran besar. Nah, begitu ya. Oke, lalu berikutnya lagi, yang terakhir nih kali ini bisa ditebak ya. Jadi yang lingkaran besarnya
ke kanan lagi begitu. Nah, kita lihat di sini kan, lingkaran besarnya, lingkaran merahnya ada di luar ya. Oke, jadi mereka sama sekali tidak bersentuhan. Maka dikatakan lingkaran kecil tidak memotong lingkaran besar, gitu ya. Jadi tidak berpotongan, gitu ya. Oke, jadi lingkaran kecil tidak berpotongan, tidak memotong lingkaran besar. Nah, gitu ya. Oke, tidak berpotong. Jadi ada berapa kedudukan nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada keempat, yang kelima, dan yang keenam. Gitu ya. Oke, lalu sekarang bagaimana cara kita bisa mengetahui kedudukan dua buah lingkaran tersebut? Oh, yang ini kok bergeser gitu ya. Oke. Oke, bagaimana cara kita bisa mengetahui kedua lingkaran tersebut itu termasuk yang mana, gitu kan? Ya, apakah tinggal lihat gambar? Biasanya kita tidak menggambarkannya, jadi kita bentuknya itu ada aljabar. Nah, jadi kita harus membuat suatu cara atau metode, prosedur, gimana caranya supaya kita bisa tahu kedudukannya tanpa harus kita menggambarkannya, begitu. Nah, oke, jadi sebenarnya dilihat dari apanya, gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus mendefinisikan bahwa D, oke, D kecil itu adalah jarak dua pusat ya. Oke, kan ada dua buah lingkaran ya, jadi tentu ada dua buah pusat. Oke, jadi D adalah jarak antara dua buah pusat. Lalu R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar. Nah, sedangkan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, oke. Nah, jadi berdasarkan D, jadi setelah kita cari D, lalu kita akan bisa menentukan dia termasuk yang mana begitu ya. Jadi kalau ini kita tahu bahwa karena pusatnya berimpit, maka tentu D-nya itu sama dengan 0 dong ya. Jarak antara dua pusatnya 0 karena berimpit gitu ya. Nah, sekarang ini bagaimana nih D-nya? Oke. Hubungannya sama R besar dan R kecil bagaimana? Oke, jadi di sini ini adalah D-nya itu, jaraknya itu harusnya lebih kecil daripada R besar dikurangin dengan R kecil. Begitu. Kenapa? Karena begini. Jadi di sini ke sini ini adalah R besar gitu ya. Ini ke sini tuh R besar gitu ya. Nah, lalu sementara itu R besar kurang R kecil itu yang mana? Oke, jadi R besar kurang R kecil itu adalah, nah di sini kan R kecil ya gitu ya. Nah, jadi kalau R besar dikurangi R kecil itu adalah sisa-sisanya gitu ya. Jadi sisa-sisa di sini. Oke, sementara ini adalah apa ini? Jadi ini adalah jarak antara kedua pusat, jadi D gitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan, dia itu adalah begini. Oke, jadi di sini adalah R besar gitu ya. Lalu di sini adalah D-nya gitu ya, D-nya. Lalu R besar kurang R kecil apa gitu ya. Jadi masih ada ditambah secuil begini ya, X gitu ya. Oke, jadi D kalau kita tambah dengan X gitu ya. Itu akan sama dengan R besar kurang R kecil. Nah, sehingga kalau kita hilangkan X-nya, berarti dia akan lebih kecil daripada R kurang R kecil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya penjelasannya seperti begitu. Oke, jadi setelah itu kita akan lihat yang ini, ketiga. Jadi kalau ketiga sangat jelas bahwa di sini ke sini kan adalah R besar gitu ya. Oke, di sini adalah D. Di sini adalah R besar kurang R kecil. Oke, ternyata D-nya itu adalah sama dengan R besar kurang R kecil gitu ya. Nah, oke. Jadi D sama dengan R besar dikurang R kecil, maka dia akan apa? Bersinggungan dalam yang gitu ya. Oke. Kalau ini bisa ditebak apa? Oke, jadi D-nya itu bagaimana? Oke, jadi D-nya itu akan lebih kecil daripada R besar tambah R kecil. Gitu ya. Kalau yang ini, itu D-nya akan sama dengan R besar ditambah R kecil.
ya. Oke, karena ini R besar, ini R kecil, jaraknya kan sama ya. Nah, kalau digeser sedikit ke kiri, maka dia akan jaraknya akan lebih kecil daripada yang seharusnya kan. Oke, lalu di sini bagaimana? Dia digeser ke kanan, berarti D-nya pasti akan lebih besar daripada R besar tambah R kecil. Karena kalau yang kayak gini, ini kan sudah sama dengan ya. Kalau kita geser lagi ke sana, maka jaraknya itu akan lebih besar daripada yang seharusnya, gitu ya. Nah, oke, jadi dengan demikian, berarti kita perlu mencari R besar dikurang R kecil sama R besar ditambah R kecil. Lalu kita bandingkan nilai D-nya, begitu ya. Oke, jadi sebenarnya kita tinggal menggambarkan seperti garis begitu ya. Oke, garis bilangan. Oke, di sini 0, oke ya. Lalu di sini adalah R besar kurang R kecil. Di sini adalah R besar ditambah R kecil. Nah, kalau dia terletak di sini, artinya sepusat. Nah, gitu ya D-nya ya. Jadi kalau D-nya terletak di sini, berarti dia lebih kecil daripada R kurang R kecil. Maka dia berarti apa? Di dalam gitu ya. Nah, kalau ini pas di sini, berarti dia apa? Bersinggungan dalam, oke ya. Bersinggungan dalam gitu ya. Nah, kalau di sini, oke, berarti dia mulai lepas gitu ya. Berarti berpotongan di dua titik. Oke. Lalu kalau di sini, oke, berarti di sini dia lepas ke sana lagi. Berarti dia bersinggungan luar. Bersinggungan luar gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini berarti dia udah lepas gitu ya. Oke, berarti tidak berpotongan. Jadi cara hafalnya itu adalah sambil membayangkan kedudukannya awalnya sepusat, lalu lingkaran merahnya ini makin lama makin ke kanan gitu ya. Makin lama makin ke kanan begitu. Ini prosesnya makin ke kanan gitu ya. Oke, jadi eh, garis ini yang sangat penting gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh soal. Oke, nah sekarang ini adalah contoh soalnya. Jadi tentukan kedudukan antara lingkaran ini, lingkaran A dan lingkaran B. Oke, jadi langkah pertama itu sebenarnya adalah menentukan nilai D gitu ya. Tapi D itu adalah jarak dua buah pusat. Berarti yang kata lain kita harus menentukan pusatnya dulu dong ya. Oke, sebenarnya langkah pertama adalah menentukan pusat dan jari-jari dari masing-masing lingkaran begitu. Oke, jadi lingkaran A, oke, lingkaran A itu pusatnya, oke, sangat jelas ya, pusatnya adalah 1,3 gitu ya. Oke, jari-jarinya, oke, tentu adalah akar dari ini ya, berarti akar 9 ya. Berapa? 3 ya. Oke. Lalu lingkaran B bagaimana? Oke, kalau lingkaran B pusatnya di, oke, kan sangat jelas ya, ini berarti 2,3 gitu ya. Oke, 2,3. Jari-jarinya akar dari ini ya. Oke, akar 25 berarti berapa? 5. Nah, dari sini berarti kita harus bisa mencari D. Oke, gimana cara mencari D? Oke ya. Jadi mencari D itu adalah jarak antara dua buah pusat. Jadi jarak itu adalah menggunakan rumus jarak dua buah titik. Jadi D itu adalah akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ini adalah jarak antara dua buah titik. Gitu ya. Oke. Nah, delta X itu apa? Berarti X2 dikurangin X1 gitu ya. Nah, kalau delta Y apa? Berarti Y2 dikurangin Y1. Nah, begitu ya. Oke. Nah, lalu kita hitung. Ini X2-nya 2, ini X1-nya 1 ya. Berarti 2 kurang 1. Oke. Y-nya 3 kurang 3 gitu ya. Oke. Nah, maka ini kalau kita hitung, dapatnya, oke, hasilnya dapatnya 1 gitu ya. Oke, D-nya 1. Lalu kemudian yang mana yang besar, mana yang kecil nih? Ini tadi kita belum itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini kan 5 kan lebih besar ya, berarti ini R besar. Ini 3 lebih kecil, berarti R kecil. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus menghitung lagi apa itu? R besar dikurang R kecil gitu ya. Dengan R besar ditambah R kecil. Nah, R besar kurang R kecil berarti 5 dikurangin 3.
hasilnya 2. Sedangkan R besar tambah R kecil itu berarti 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Oke, berarti dengan kata lain kita mempunyai garis begini ya. Di sini 0. Oke, di sini adalah 2, di sini adalah 8. Nah, sekarang D itu letaknya di mana? Ternyata D itu letaknya di sini. D sama dengan 1 letaknya di sini. Sini kan sepusat ya. Berarti dia sepusat terus geser ke sana sedikit, berarti apa nih? Ya, berarti di dalam, oke? Di dalam kan? Oke, jadi bagaimana nih kedudukan dua lingkaran nih? Jadi apa? Lingkaran A yang kecil ya. Lingkaran A kan yang lebih kecil ya kan? Lingkaran A di dalam. Jadi yang kecil di dalam gitu ya. Yang kecil di dalam lingkaran besar. Lingkaran besarnya berarti lingkaran B dong ya. Di dalam lingkaran B. Nah, begitu. Oke, berarti ini sudah jawabannya ya. Kedudukannya ya, begitu. Oke, jadi apabila masih kurang paham maka bisa diputar ulang videonya. Oke, kita akan melihat contoh berikutnya. Nah, oke, nomor 2 ini berarti kita harus menentukan pusat jari-jari lingkaran C serta pusat jari-jari lingkaran D, begitu ya. Oke, jadi lingkaran lingkaran C berarti pusatnya di 0,0 karena ini ya 0,0 ya. Oke. Jari-jarinya jari-jarinya 5 karena akar dari 25 ya. Sedangkan lingkaran D berarti apa nih? Pusatnya di sangat jelas 9,12 ya. Oke. Jari-jarinya akar dari 110 ya. Oke, berarti ini jadi R besar. Karena dia lebih besar. Gitu ya. Oke. Lalu kita cari D. Oke, D itu berarti akar dari X1 kurang X2. X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat gitu ya. Nah, oke, jadi kita tinggal X2 nya 9 kurang 0. Oke, Y2 nya 12 kurang 0. Oke. Nah, maka ini kita apa nih? Berarti jadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. Kalau bagi 3 maka dapatnya 3, ini dapatnya 4 gitu ya. Oke. Ini berarti 5, berarti hasilnya 15. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita cari apa lagi nih? Berarti kita cari R besar dikurangin R kecil. Oke, 10 kurang 5, dapatnya 5. R besar ditambah R kecil, dapatnya 10 tambah 5. Oke, 15. Oke, berarti dengan kata lain, kalau kita bikin nih, oke, ini 0, di sini adalah 5, sini adalah 15. Berarti D-nya terletak di sini dong, D-nya ya. Padahal ini sepusat, lalu kemudian di sini masih di dalam, lalu ini bersinggungan dalam, lalu ini udah lepas keluar, berarti memotong 2 titik, lalu ini berarti apa? Bersinggungan luar, gitu ya. Oke, jadi ini bersinggungan luar. Oke, lalu jadi jawabannya apa? Jadi lingkaran C bersinggungan luar dengan lingkaran D, begitu. Ya, jadi cuma tinggal menentukan R besar, R kecil, pusat, terus jarak 2 pusat. Nah, lalu tinggal dilihat lah dia sebenarnya letaknya di mana D-nya. Ya, gitu ya. Oke. Oke, soal terakhir. Oke, jadi diketahui bahwa lingkaran A bersinggungan luar, bersinggungan luar dengan lingkaran B, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana itu ya nilai dari R ini? Ini tulisannya R kecil belum tentu dia R kecil loh ya, bisa aja dia sebenarnya R besar gitu ya. Oke, yang penting intinya adalah huruf R gitu. Oke, berarti kita harus mencari pusat dari dan jari-jari lingkaran A gitu ya. Oke, jadi lingkaran A itu pusatnya. Oke, cara cari pusat gimana? Jadi ini dibagi 2 kali min ya. Berarti 1 ini bagi 2 kali min jadi negatif 2. Jari-jarinya berarti akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat dikurangin sama barang ini. Jadi kurang min 20.
Oke, jadi kita hitung dapat berapa nih? 1, 4, 20, dapatnya 5. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kemudian lingkaran B itu pusatnya sangat jelas ya. Ini 11, negatif 2. Oke, 11, negatif 2. Oke, jari-jarinya R gitu ya. Oke, jadi R gitu ya. Mungkin kita jadi bingung ya, mana yang besar mana yang kecil ya kan. Nah, jadi kita bisa aja mungkin cari D terlebih dahulu. Oke, jadi D itu jadinya berapa? D itu adalah ini kayaknya sama, jadi tinggal 11 kurang 1 aja sebenarnya sih. Tapi kalau mau itu ya berarti begini. Nah, begitu ya. Oke, dapatnya adalah 10 kuadrat ditambah ini 0 ya. Ini 0. Oke, dapatnya 10. Oke, jadi kalau dia bersinggungan luar kan syaratnya apa nih? Jadi syarat bersinggungan luar. Oke, syarat bersinggungan luar. Itu berarti D-nya harus sama dengan R ditambah R kecil gitu ya. Nah, jadi eh, kalau D-nya 10 ya kan. Nah, sekarang yang mana R besar nih? Oke, katakanlah misalnya eh, oke, jadi misalkan ini ada 2 nih. Jadi misalkan nah ini hapus dulu. Misal R besar itu sama dengan R gitu ya. Oke, ini sebenarnya nggak enak nih tulisannya. Oke, jadi sedangkan R kecilnya itu adalah ini. Jadi R kecilnya itu adalah 5. Maka jadinya gimana? Jadi D sama dengan R besar tambah R kecil. Jadi D-nya adalah 10. Ini ditambah dengan 5 gitu ya. Oke, jadi R kecilnya adalah 5 gitu ya. Oke, ternyata mereka sama gitu ya. R besar R kecil. Oke. Kalau kita misalkan R besar itu adalah yang 5 dan R kecil adalah yang R kecil, ya sama saja ya sebenarnya. Jadi 10 sama dengan apa? R besarnya 5 ditambah R kecil ya. Berarti R-nya sama aja 5. Ini sama gitu ya. Oke, jadi dengan kata nilai R kecilnya adalah 5 gitu. Ternyata mereka mempunyai jari-jari yang sama gitu. Ya, terusnya nggak masalah sih. Ya, oke. Jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Oke, pikir sekian dan terima kasih.